Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari forum P3K gitu ya, yang kemarin pada hari Rabu 24 September 2025 telah melaksanakan RDPU ya, atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi para P3K ini tentunya meminta agar hak-haknya bisa dipenuhi, agar mereka bisa setara dengan PNS, atau kalau bisa dialihkan menjadi PNS tanpa melalui seleksi atau tes kembali. Dan jawaban dari Komisi 2 tentunya ya mereka bisa saja menambahkan pasal tersebut pada revisi Undang-Undang ASN gitu ya. Tetapi tentunya DPR tidak bisa bekerja sendiri. DPR harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Jika pemerintah menyetujui terkait dengan usulan para P3K ini, tentunya hal tersebut bisa saja dilakukan. Dan ada hal menarik lain yang disampaikan oleh perwakilan forum P3K, bahwasanya mereka akan bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara. Hal tersebut dilakukan untuk bertanya ya kejelasan terkait dengan RPP Manajemen ASN, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang seharusnya RPP ini atau PP Manajemen ASN ini sudah dikeluarkan 6 bulan sejak Undang-Undang ASN diundangkan atau Undang-Undang 20 tahun 2023. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini ternyata belum juga diterbitkan atau belum juga diundangkan. Sehingga para P3K ini ingin bertanya bagaimana kejelasan tahapan penerbitan RPP Manajemen ASN ini kepada Kementerian Sekretariat Negara. Dan hal ini juga disambut baik ya oleh Komisi 2 DPR RI, bahwasanya para P3K berhak untuk bertanya bagaimana perkembangan pembahasan RPP Manajemen ASN ini. Dan jika apa-apa atau pasal-pasal yang dimasukkan dalam PP Manajemen ASN ini dianggap merugikan P3K, tentunya akan dilakukan usulan atau harapannya ada diskusi dengan para P3K. Jadi kita tunggu ya bagaimana respon dari Kementerian Sekretariat Negara menanggapi surat yang dilayangkan oleh para P3K ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan informasi ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K ya, yang akan segera mendatangi Sekretariat Negara untuk mengawal RPP Manajemen ASN atau Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang seharusnya jika sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 2023 gitu ya, sudah terbit sejak lama, tetapi sampai dengan saat ini ternyata masih belum juga diselesaikan dan diterbitkan. Kita coba lihat beritanya ya. Atas restu DPR, P3K segera ke Setnek kawal RPP Manajemen ASN. Diberitakan oleh cpnn.com. Kita coba bacakan ya. Atas restu DPR RI, P3K segera ke kantor Kementerian Sekretariat Negara atau Setnek untuk mengawal pembahasan RPP Manajemen ASN. Sekretaris Jenderal Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bogor, Denny Sukmajaya mengatakan, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 26 September 2025, sudah ada restu dari pimpinan dan anggota Dewan untuk mencari informasi RPP Manajemen ASN ke Setnek. Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf, memberikan jalan untuk menghubungi Kementerian Setnek dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demi mencari informasi perkembangan RPP Manajemen ASN, kata Denny kepada CPNN Jumat 26 September 2025. Atas restu DPR tersebut, lanjutnya FP3K dan Ikatan Pendidik Nusantara
akan bersurat kepada Mensesnek meminta audiensi untuk mengetahui pembahasan RPP Manajemen ASN sudah di tahapan mana. Pembahasan tersebut harus dikawal bersama agar aspirasi P3K terakomodasi mulai dari pemberian dana pensiun, jenjang karir hingga bisa mutasi. Teman-teman P3K pasti butuh penjelasan detail tentang nasib P3K. Kalau merugikan, kami mendesak agar peralihan P3K ke PNS secepatnya dilakukan, tegasnya. Sebelumnya, dalam RDPU tersebut disampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi P3K. Khususnya mengenai perlindungan hukum, kepastian karir, kenyamanan kerja, kemudian aspirasi agar Komisi 2 DPR RI memasukkan pasal peralihan P3K menjadi PNS tanpa tes, serta pemberian hak pensiun. Menurut Dede Yusuf, permintaan P3K bisa saja dilakukan bila pemerintah juga mau membahasnya bersama DPR. DPR siap saja menambahkan pasalnya. Tetapi tergantung pemerintah juga mau tidak mengalihkan P3K ke PNS tanpa tes. DPR tidak bisa sendiri membahasnya, harus bersama pemerintah juga, ucapnya. Komisi 2 DPR RI dalam rekomendasinya mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengambil sejumlah langkah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan P3K. 3. Menyusun pengaturan yang memberikan kepastian status dan karir, hak pensiun dan jaminan sosial, perlindungan hukum bagi P3K, khususnya guru dan tenaga kesehatan. 4. Memastikan implementasi Undang-Undang ASN, Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana selanjutnya, kami akan bersurat kepada Mensesnek minta audiensi untuk mengetahui perkembangan RPP Manajemen ASN, sejumlah RPP turunan Undang-Undang ASN sudah sampai di mana, kata Denny. Dia menegaskan, bila pembahasan RUU ASN masih panjang, maka RPP Manajemen bisa menjadi penyelamat P3K guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. P3K akan mendapatkan hak-hak layaknya PNS. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan P3K yang akan menghubungi atau bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta audiensi mempertanyakan terkait dengan perkembangan pembahasan RPP Manajemen ASN. Jadi kita tunggu informasi selanjutnya ya. Bagaimana, apakah Mensesnek mau menerima audiensi dari para P3K ini? Kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.